Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena kasih Tuhan, hidup kita senantiasa dipelihara. Bersyukurlah kepada Tuhan yang berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita memuliakan Tuhan. Tuhan Allah hadir. Marilah kita awali ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan menyapa kami melalui firman yang hendak kami terima. Kiranya firman-Mu itu yang menguatkan kami dan yang menyertai kami semua, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya membuka hati dan pikiran kami dan memampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-32. Injil Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-32. Yang demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka membincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengucapkan syukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih di bulan September. Dan menurut agenda dari Sinode GKJ, kita masih dalam bulan katekese liturgi. Sehingga tema ibadah kita masih seputar tentang ibadah. Tentu kita telah memahami bersama bahwa ibadah yang dimaksud bukan ibadah secara liturgis atau ragawi saja, namun ibadah yang menyangkut juga rohani tentang kehidupan kita. Bagaimana hidup kita itu bisa menampakkan ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu, tema ibadah kita pada saat ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Ibadah sebagai tanda kesetiaan. Melalui tema ini, kita diajak untuk bagaimana kita bisa menunjukkan sikap setia, taat kepada Tuhan, sebagaimana tanda ibadah kita kepada Tuhan. Namun, pertanyaannya adalah, kesetiaan seperti apa yang dimaksudkan? Marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan pada hari ini. Injil Matius hari ini mengisahkan tentang Yesus ketika dia sedang mengajar di Bait Allah, lalu dia didatangi oleh imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi. Mereka ini adalah para petinggi bangsa Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh pada bangsa Israel. Bahkan terdapat lembaga yang bernama Sanhedrin, dewan tertinggi agama Yahudi yang anggotanya adalah para imam senior dan tua-tua Yahudi. Mereka ini agaknya merasa heran terhadap sosok Yesus. Mengapa?
Mereka pastinya telah mendengar dan mengetahui segala hal yang dilakukan oleh Yesus. Yang belum lama ini terjadi ialah Yesus datang ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai betina, dan di sana dia dieluk-elukan oleh orang banyak. Serta Yesus pun menyucikan bait Allah. Oleh sebab itu, mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Ayat yang ke-23. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah konteks awal bacaan Injil kita pada hari ini. Nah, kemudian Yesus sendiri menjawab pertanyaan para imam dan tua Yahudi dengan pertanyaan balik mengenai baptisan Yohanes Pembaptis. Apakah berasal dari surga atau dari manusia? Para pemimpin Yahudi ini mengerti, jika menjawab dari surga, maka mereka pun seharusnya percaya juga akan segala karya dan pelayanan Yesus. Sebab Yohanes Pembaptis sendiri menegaskan bahwa Yesus ialah Mesias. Namun, jika mereka menjawab dari manusia, agaknya mereka takut kepada banyak orang yang percaya kepada Yohanes Pembaptis. Demikian, mereka pun memilih untuk menjawab, "Kami tidak tahu." Yesus pun pada akhirnya tidak menjawab pertanyaan mereka, namun kemudian memberikan pengajaran tentang perumpamaan dua orang anak. Ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-31. Perumpamaan ini, Bapak Ibu, ingin menekankan soal dua anak yang memiliki sikap dan tindakan berbeda ketika diperintahkan oleh ayahnya untuk pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Anak pertama ketika diutus, ia mengatakan, "Baik Bapa," memberikan kesan yang sopan, penurut. Namun, dikisahkan ternyata anak ini tidak taat melakukan perintah ayahnya. Sementara, anak yang kedua mengatakan, "Aku tidak mau," menegaskan penolakan. Namun, dikisahkan selanjutnya, anak tersebut menyesal, lalu pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini, Yesus berkata kepada para pemimpin Yahudi, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Sebenarnya, di balik perumpamaan ini, Yesus itu hendak menegur dan memberikan pengajaran kepada para pemimpin Yahudi tersebut. Mereka ini seperti anak pertama yang terkesan sopan dan penurut di hadapan Tuhan, namun ternyata tidak taat. Mereka paham dan mengerti segala pengajaran dan perintah Allah, namun kehidupan mereka itu jauh dari hal-hal tersebut. Bahkan Yesus sendiri membandingkan mereka dengan para pemungut cukai dan perempuan sundal, yang walaupun awalnya mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan kerendahan hati mereka mau mengakui dosanya, kemudian bertobat dan melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului para pemimpin Yahudi masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekasihi Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan bersama bahwa terkait dengan tema kita, kesetiaan atau ketaatan itu pertama-tama bisa kita maknai adalah keselarasan antara perkataan dan tindakan kita. Apa yang kita ungkapkan dalam ibadah kita semestinya terwujud dalam kehidupan kita. Di gereja kita mengungkapkan iman, Allah mengasihiku, Allah memelihara kehidupanku. Maka di dalam kehidupan kita, iman itu mesti diwujudkan dengan kesediaan kita untuk mau saling berbagi dengan sesamanya. Jangan kita seperti para imam dan tua Yahudi yang dengan ucapannya dan sikap dan tindakannya ternyata tidak sesuai. Itu yang pertama. Bagaimana kesetiaan dan ketaatan itu dimaknai dengan bagaimana adanya keselarasan antara apa yang diucapkan, dituturkan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita.
Yang kedua, Bapak Ibu, kesetiaan atau ketaatan itu juga terkait dengan sikap keberanian kita mau mengoreksi diri sendiri. Jika kita kembali mengingat perumpamaan dua anak tadi, kita perhatikan anak yang kedua. Awalnya dia menolak perintah ayahnya, "Aku tidak mau." Namun kemudian dikatakan dia menyesal. Maksud dan pengertian dari ia menyesal ini, Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini bisa dipahami sebagai ia berusaha untuk memikirkan kembali. Anak tersebut awalnya menolak, namun dia mencoba untuk memikirkan kembali keputusan yang telah dia buat. Dia coba memikirkan kembali, bertanya, mengapa sang ayah meminta ia bekerja dan apa tujuannya. Nah, setelah ia paham, ia kemudian melakukan pekerjaan ayahnya. Sikap ini yang bisa kita teladani, yaitu keberanian untuk mau mengoreksi diri kita dengan bertanya, apakah yang sudah kulakukan selama ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang sudah Tuhan inginkan padaku melalui peristiwa yang terjadi dalam hidupku ini? Sebab Bapak Ibu dan Saudara sekasihi Tuhan, seringkali ego yang menguasai kehidupan kita, merasa diri benar, merasa paling tahu tentang kehendak Tuhan, merasa mengerti firman Tuhan, padahal manusia itu tidak luput dari kesalahannya. Bisa saja ia salah paham ketika mengambil keputusan atau tindakannya. Benar bagi manusia belum tentu benar di mata Allah. Kita menyadari bahwa kehidupan itu berjalan dinamis, terus berubah. Seperti kondisi saat ini di tengah pandemi, bukankah banyak hal yang berubah, terkhususnya dalam kehidupan bergereja kita. Kita berusaha menyatakan dan mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan pada hari ini mengajak kita bersama juga mau untuk senantiasa kita mengoreksi diri kita sendiri. Sebagaimana lagu NKB 199, judulnya tentang Sudahkah yang terbaik ku berikan. Liriknya mengatakan, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, lagu ini mengajak kita semua untuk selalu bertanya dalam diri kita, sudahkah yang terbaik ku berikan pada Tuhan? Apakah yang selama ini kita lakukan membuat yang hilang kembali, membuat yang terikat terbebaskan, atau sebaliknya? Mari kita tidak mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Inilah wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah atas firman yang telah kami terima. Firman-Mu menguatkan kami semua bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau senantiasa memelihara dan menopang kehidupan kami, dan kiranya firman-Mu itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan berkomitmen untuk menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan dengan kami bersama-sama mau menyelaraskan antara perkataan kami dengan tindakan kami, dan kami pun mau ya Tuhan untuk mau senantiasa mengoreksi diri kami. Kami selalu mengevaluasi kami semua, apakah sikap kami, tutur kata kami, tindakan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami memiliki hati yang terbuka, hati yang tulus mengasihi-Mu, sehingga
Nama-Mu saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama menyatakan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah bersama kita tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh cinta, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda kesetiaan kami untuk terus memasrahkan kehidupan kami di dalam-Mu. Demikian juga ya Tuhan, semangat ini kami usung di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus setia mempersembahkan diri kami dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini merupakan bentuk bakti kami terhadap Engkau, Sang Sumber kehidupan. Oleh karenanya, mampukanlah kami juga untuk terus meresapi peribadahan ini bukan hanya sekedar upacara atau ritual, namun juga Engkajarkanlah kami menjadikan kehidupan kami sebagai ibadah yang sejati. Pada saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul akan banyak hal. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang berusia lanjut agar tetap terus mendapatkan kesehatan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul akan permasalahan kehidupan, merindukan keturunan, permasalahan pekerjaan, permasalahan pernikahan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat dan merawat kami. Kami pun berdoa bagi gereja kami GKJ Tangerang.
Engkau terus sertai kami dalam perjalanan kami ketika kami saat ini sedang merenovasi gedung gereja. Ada beberapa hal yang harus kami usahakan terkait dengan pemenuhan dana. Tuhan bantu kami sehingga kami semua dapat menyelesaikan pembangunan ini dengan baik. Pun demikian juga proses pelunasan Sudirman 52 dan juga proses pemanggilan Pendeta Serpong dan pendewasaan Pantan Serpong. Tuhan sendiri yang memberkati ini semua sehingga kami dapat menjalankan tugas panggilan ini dengan hati yang penuh sukacita. Terkhusus dalam doa ini kami terus mendoakan negara kami yang terus berjuang melawan COVID-19. Tuhan yang berkati mulai dari pemerintah, mulai dari masyarakat dan elemen-elemen pendukung lain. Biarlah Engkau menjadikan kami semua sebagai agen-agen pemulih kehidupan sehingga kami dapat memutus mata rantai COVID ini. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam penyertaan tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau sendiri yang merawat kami, sebagaimana doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
ku.